Pernah nggak sih kalian lagi asik scrolling medsos, terus kok kayaknya ada satu topik atau produk yang tiba-tiba viral banget? Atau mungkin ada satu tokoh yang mendadak dipuja-puja? Atau sebaliknya, dihujat abis-abisan sama ribuan akun dalam waktu yang hampir bersamaan? Aneh kan? Nah, bisa jadi di balik semua itu ada sebuah teknologi yang diam-diam bekerja, namanya phone farming. Hari ini kita bakal bedah tuntas apa itu sebenarnya. Coba renungkan sejenak, gimana kalau perdebatan sengit yang kamu lihat di kolom komentar, atau trending topik yang seharian nangkring di lini masa kamu, itu ternyata bukan cerminan suara publik yang sesungguhnya? Gimana kalau itu semua cuma sebuah orkestra yang dalangnya cuma satu orang? Ini bukan fiksi ilmiah loh, ini adalah realitas yang terjadi di sekitar kita sekarang juga. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Apa sih sebetulnya peternakan ponsel atau phone farming ini? Dengar namanya mungkin agak aneh, tapi percayalah, ini adalah teknologi yang sangat canggih. Coba bayangin deh, ada satu rak besar, isinya bukan buku, tapi puluhan bahkan ratusan handphone Android beneran. Semua HP ini nyala dan tersambung ke satu komputer pusat. Nah, dari komputer inilah, satu orang bisa memberi perintah ke semua HP itu untuk melakukan hal yang sama, serentak. Mulai dari scroll TikTok, nonton video YouTube, kasih like, ninggalin komen, bahkan main game. Mereka bergerak persis kayak kita, tapi dalam jumlah yang masif. Kalau kita bongkar, resep buat bikin foam farm ini punya 3 bahan utama. Pertama, jelas perangkat kerasnya, rak-rak penuh HP dan sebuah komputer yang jadi otaknya. Kedua, perangkat lunak atau softwarenya. Inilah yang jadi dalang pengendalinya. Nah, yang ketiga nih, ini bumbu rahasianya, jaringan. Setiap HP sengaja dibuat punya alamat internet atau IP yang beda-beda. Tujuannya, biar seolah-olah mereka adalah ratusan orang yang berbeda dari lokasi yang berbeda-beda juga. Keren kan? Sama kayak pisau, teknologi ini pada dasarnya netral. Bisa kita pakai buat motong sayur dan masak makanan yang enak, tapi bisa juga dipakai buat hal-hal yang berbahaya. Nah, phone farming ini persis seperti itu. Ada sisi baik dan ada sisi buruknya. Sekarang, yuk kita lihat sisi terangnya dulu. Gimana caranya teknologi ini bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang produktif, bahkan bisa menghasilkan uang secara legal. Ternyata, banyak banget loh kegunaan positifnya. Buat para developer aplikasi, ini cara super efisien buat ngecek error di ratusan jenis HP sekaligus. Buat pebisnis, ini bisa jadi alat ampuh buat naikin awareness produk baru. Dan buat banyak orang, ini bisa jadi sumber penghasilan pasif, mulai dari nonton iklan otomatis, main game buat naikin level, sampai berburu koin kripto gratisan. Intinya cuma satu, efisiensi. Kelihatannya mungkin rumit ya, tapi logikanya sebenarnya bisa kita sederhanakan jadi 4 langkah aja. Pertama, siapin barang-barangnya. Kedua, install otaknya di komputer. Ketiga, pasang aplikasi kontrolnya. Terakhir, tinggal bikin deh skenario perintah otomatisnya. Misalnya, setiap jam, buka Instagram, like 5 postingan, terus komen di satu postingan, ya kurang lebih sesimpel itu. Oke, sekarang pegangan. Kita akan masuk ke lorong yang jauh lebih gelap. Penggunaan phone farming yang paling terkenal dan mungkin yang paling meresahkan, pasukan buzzer. Mana mereka itu bisa dapat uang dan bagaimana mereka itu bisa ngebelokkan pikiran lu. Buzzer ini udah jelas-jelas itu membuat banyak sekali account. Kutipan ini diambil langsung dari sebuah video investigasi, dan ini bener-bener nonjok. Ini nunjukin kalau kita udah nggak lagi ngomongin soal bisnis atau efisiensi. Kita sekarang ngomongin soal perang informasi. Soal gimana persepsi dan pikiran kita bisa dibelokkan secara sistematis. Coba deh, lihat angka ini. 10.000 lebih akun. Itu setara dengan populasi satu kota kecil. Tapi, semua suara itu dikendalikan cuma oleh satu tim kecil yang mungkin bekerja dari satu ruangan saja. Kalau mereka serempak nge-tweet atau komen sesuatu, dampaknya bisa luar biasa besar kan? Dan jangan salah sangka, ini bukan kerja sukarela, sama sekali bukan. Ini adalah sebuah industri yang nilainya bisa miliaran. Lihat saja tarifnya. Mau postingan Instagram kamu dibanjiri 1.000 komentar positif? Siapin aja 3 juta rupiah. Mau viral di TikTok? Bisa diatur, harganya 3,5 juta. Ini adalah bisnis jasa manipulasi persepsi publik. Nah, ini salah satu contoh nyata dari lapangan di mana mereka ketahuan. Ada sebuah kasus di mana puluhan akun dengan nama dan foto profil yang beda-beda nulis komentar yang sama persis kata per kata untuk menjatuhkan satu pihak. Justru karena kecerobohan mereka yang cuma copy-paste inilah, jejak digital dari kampanye terkoordinasi ini jadi kelihatan jelas banget. Nah, ini dia poin krusialnya. Dampak negatif dari penyalahgunaan ini benar-benar mengerikan.
Isu yang tadinya sepele bisa digoreng jadi trending topik nasional. Akun penipu bisa dipoles biar kelihatan kredibel dengan ribuan followers palsu. Satu orang bisa dibully habis-habisan seolah-olah oleh ribuan orang. Dan yang paling berbahaya, hoax dan disinformasi bisa menyebar secepat kilat, apalagi pas momen-momen genting seperti pemilu. Pertanyaannya sekarang, di tengah badai informasi palsu ini, kita harus gimana? Siapa yang bisa kita percaya? Dan sebenarnya praktik semacam ini tuh legal atau ilegal sih? Kalau kita lihat aturannya di berbagai negara, pendekatannya beda-beda. Di Eropa, fokus utamanya soal privasi data. Di Amerika, lebih ke pelanggaran aturan main platform media sosialnya. Nah, di Indonesia ini yang menarik. Status hukumnya masih di area abu-abu. Punya alatnya sendiri mungkin nggak ilegal. Tapi kalau sudah dipakai buat menyebar hoaks atau menipu, nah itu baru bisa kena pasal di UU ITE. Dan disinilah salah satu titik lemah mereka di Indonesia. Supaya bisa jalan, peternakan ini kan butuh ratusan kartu SIM yang aktif. Padahal, aturannya jelas, satu KTP atau NIK cuma boleh mendaftarkan beberapa nomor saja. Terus mereka dapat dari mana sisanya? Seringkali, ya dari pasar gelap pakai data NIK orang lain tanpa izin. Nah, bagian yang ini sudah jelas-jelas melanggar hukum. Ini pertanyaan paling penting buat kita semua, sebagai pengguna internet. Kalau mesin sudah bisa bersuara layaknya manusia dalam jumlah ribuan, apa satu-satunya pertahanan yang kita punya? Jawabannya, ternyata bukan teknologi tandingan yang lebih canggih. Bukan. Senjata terbaik kita ada di dalam kepala kita masing-masing, yaitu kemampuan untuk berpikir kritis. Sebelum ikut-ikutan emosi, sebelum latah menekan tombol share, coba deh berhenti sejenak. Tanya pada diri sendiri, ini beneran nggak ya? Sumbernya dari mana? Kebiasaan sederhana ini adalah temeng paling kuat yang kita miliki. Dan ini semua baru permukaannya saja loh. Pembahasan selanjutnya kita akan gali lebih dalam lagi hubungan antara phone farming, online disinhibition effect, dan algoritma. Sampai jumpa!